Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Christopher Janwa Saputra selaku dosen pembimbing dan Ibu Benedikta Siboro selaku dosen penguji kelompok 5 Capstone. Kami akan mempresentasikan tentang produk Capstone kami yaitu Twice, Tumbler with Space. Adapun anggota kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Metiovani Julianti, Anita Febriani, Oki Rahayu, Indah Sibanjuntak, dan Manar Silaban. Adapun topik bahasan yang akan dibahas dapat dilihat pada tampilan layar slide berikut ini. Latar belakang, di masa COVID-19, alat makan merupakan peralatan yang sangat dibutuhkan ketika berada di luar ruangan. Seperti kita ketahui, COVID-19 sangat cepat menyebar melalui kontak percikan dari saluran pernapasan seperti hidung dan mulut. Maka dari itu dibutuhkan produk inovatif yang dapat memberikan solusi di masa COVID-19 ini. Dalam pembuatan produk inovatif tersebut, terdapat beberapa tahapan, yaitu pertama, penciptaan ide. Penciptaan ide ini didapat dengan menyebarkan kuesioner terhadap calon konsumen. Yang kedua, penyaringan dan pemurnian ide. Pada tahapan ini dilakukan market research dan KFD yang bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut keinginan konsumen mengenai produk inovatif yang akan diciptakan. Yang ketiga, perancangan awal. Berdasarkan market research yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya, maka dilakukan perancangan awal terhadap produk inovatif yang didapat dari hasil produk desain dan produk specification. Yang keempat, pembuatan prototipe. Tahapan ini akan menghasilkan prototipe terhadap produk inovatif yang akan diciptakan, di mana prototipe ini dapat memberikan fungsi yang sama terhadap produk inovatif yang asli. Dan yang kelima, perancangan strategis bisnis. Perancangan strategi bisnis ini berisi tentang pemasaran, rantai pasok, dan organisasi perusahaan, serta BMC perusahaan, di mana tahapan ini sangat penting bagi perusahaan dalam menghadapi pasar. Dan yang terakhir, produk inovatif. Dari tahapan sebelumnya, hasil yang diharapkan adalah produk inovatif yang dapat membantu calon konsumen dalam mengatasi masalah. Produk inovatif yang didapatkan berdasarkan tahapan sebelumnya yaitu Twice, Tumbler with Space. Selanjutnya tujuan. Adapun tujuan dalam pelaksanaan proyek Capstone ini yaitu pertama, menemukan permasalahan serta memberikan pemecahan masalah. Yang kedua, menerapkan ilmu manajemen rekayasa dalam merancang dan mengembangkan produk yang dibutuhkan. Yang ketiga, sebagai syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan di prodi manajemen rekayasa. Yang keempat, sebagai tempat dan sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan serta keterampilan dalam mendesain dan mengembangkan produk. Dan yang terakhir, sebagai acuan dalam pelaksanaan proyek Capstone bagi mahasiswa manajemen rekayasa selanjutnya. Yang ketiga, luaran. Adapun luaran yang diharapkan dalam pelaksanaan proyek Capstone ini yaitu berupa produk nyata dari hasil perancangan dan pengembangan produk serta portofolio bisnis yang dikerjakan sesuai dengan penerapan ilmu dan kerekayasaan yang diperoleh dari proses pembelajaran. Keempat yaitu metodologi penelitian. Adapun metodologi penelitian yang dilakukan oleh kelompok antara lain, satu, survei. Survei dilakukan kelompok secara langsung dengan mendatangi lokasi penelitian yaitu HKBP Lumban Selimpong dan HKBP Hinalang Selalahi. Yang kedua, kuesioner. Kuesioner disebarkan untuk mengumpulkan data langsung dari responden mengenai kebutuhan, masalah, keinginan terhadap produk, serta mengetahui willingness to pay dan ability to pay dari customer. Ketiga, wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengetahui secara langsung kebutuhan dan kendala responden selama menggunakan alat makan. Keempat, studi literatur. Kelompok melakukan pencarian jurnal yang terkait dengan penelitian. Dan yang terakhir, focus group discussion. Kelompok melakukan diskusi antar sesama anggota kelompok untuk saling tukar pikiran. Market research dan market need analysis. Market research merupakan proses yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan pasar dan customer yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan dan karakteristik pasar yang dihadapi agar dapat bersaing dengan kompetitor. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh kelompok menggunakan metodologi berupa kuesioner online dari 50 orang responden yang berusia 6-12 tahun, maka diperoleh pada diagram kendala konsumen diperoleh bahwa dari 15 jenis kendala, ada 3 kendala yang sering dialami oleh responden yaitu mudah pecah, tidak tahan panas, dan mudah bocor. Melalui diagram jenis alat makan yang dibutuhkan, diperoleh bahwa tumbler memiliki persentase paling tinggi. Dari diagram fitur tambahan dapat disimpulkan bahwa
Dari 15 fitur tambahan yang diinginkan oleh responden, fitur tambahan yang memiliki persentase paling besar yaitu tumbler dengan space. Dari diagram ability to pay, dapat disimpulkan bahwa umumnya responden membeli alat makan dengan harga antara 50.000 sampai dengan 100.000. Dari diagram willingness to pay, dapat disimpulkan bahwa umumnya responden ingin membeli alat makan dengan harga antara 50.000 sampai dengan 100.000. Maka dari itu, diperoleh kesimpulan secara menyeluruh yaitu responden menginginkan tumbler yang dapat digunakan selama masa pandemi COVID-19 dan dapat mengatasi kendala mudah pecah dengan harga di antara 50.000 sampai dengan 100.000 dengan fitur tambahan berupa space. Yang keenam yaitu Quality Function Deployment. QFD merupakan metode perencanaan dan pengembangan secara terstruktur untuk mendefinisikan dengan jelas kebutuhan dan harapan customer, serta mengevaluasi kemampuan produk atau jasa secara sistematik. Melalui QFD, setiap keputusan yang diambil oleh kelompok merupakan kebutuhan yang diekspresikan oleh customer. Dimulai dengan mengetahui keinginan dan kebutuhan pelanggan melalui POC, kemudian akan diterjemahkan oleh kelompok ke dalam technical requirements, selanjutnya akan masuk pada proses product planning, yang kemudian akan masuk pada proses product design, di mana product design ini untuk menerjemahkan kebutuhan teknik ke dalam karakteristik komponen. Selanjutnya, proses planning untuk mengidentifikasi step-by-step proses dan parameter serta menerjemahkan ke dalam karakteristik proses. Dan yang terakhir yaitu proses planning control. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa untuk mengidentifikasi voice of customer dan technical requirements yang akan digunakan dalam analisis QFD, dapat dilihat melalui hubungan yang ada, yaitu strong, moderate, dan weak. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisa, maka dapat ditentukan prioritas untuk pengembangan produk, yaitu pembelian material 23%, desain tumbler 17%, garansi 13%, bagian dalam tutup dilapisi bahan karet 11%, kapasitas tumbler 10%, warna cerah 8%, motif dengan karakter karton 8%, ada space tambahan 5%, kesesuaian dengan antropometri 5%. Pada relationship antara target dan technical relationship, diperoleh bahwa semua relationship memiliki nilai maksimal, yaitu sebesar 9. Selain itu juga didapatkan bahwa berdasarkan benchmarking yang telah dilakukan dengan membandingkan 3 produk sejenis, dapat diketahui bahwa produk yang kelompok rancang dapat bersaing di pasaran dengan kompetitor yang paling kuat dari segi customer competitive assessment dan technical competitive assessment. Konsep generation dan konsep selection. Pada tahap konsep generation, kelompok mengembangkan konsep dengan mengidentifikasi kebutuhan pasar dengan melakukan 5 tahapan yaitu penjelasan masalah, search externally, search internally, explore systematically, dan evaluasi. Melalui hasil evaluasi tersebut, nantinya masing-masing anggota kelompok akan mengimplementasikan dalam bentuk sketsa sehingga dihasilkan 5 konsep tumbler seperti yang dapat dilihat pada slide. Kemudian setelah itu dilakukan tahap konsep selection dan dilakukan dengan menggunakan metode multi-voting dan metode external decision. Sehingga konsep yang terpilih yaitu konsep E dengan peringkat tertinggi dan mempertimbangkan nilai tambah dari konsep C dengan peringkat tertinggi kedua. Sehingga nantinya akan dilakukan modifikasi dengan menambahkan nilai kriteria positif dari konsep C. Selanjutnya adalah product specification. Setelah dilakukan pemilihan desain, maka selanjutnya adalah pembuatan prototype. Dalam pembuatan prototipe produk, kelompok terlebih dahulu melakukan survei vendor. Survei vendor yang telah dilakukan oleh kelompok yang menghasilkan perubahan bahan material prototipe tumbler yang awalnya berbahan plastik BPA-free menjadi stainless steel. Hal ini dikarenakan beberapa vendor tumbler plastik tidak menerima custom bentuk tumbler, apalagi hanya untuk memproduksi satu buah saja. Oleh karena itu, kelompok mencari alternatif lain, yaitu mengganti bahan material untuk prototipe dan menemukan vendor bengkel stainless fiber steel yang berlokasi di Tampu Bolon, Kota Baliki. Berikut adalah foto prototipe final. Prototipe tumbler kami terdiri dari 3 part utama, yaitu body tumbler, space tumbler, dan tutup tumbler. Oleh karena tumbler yang didesain kelompok memiliki space sebagai poin utama, sehingga kelompok memberi nama Twice untuk produk ini, di mana Twice itu sendiri merupakan singkatan dari tumbler with space. Pada slide ini dapat kita lihat bahwa bahan baku utama pembentuk prototipe tumbler ada 7 komponen utama, yaitu tali tumbler, karet tutup atas, space body,
bagian atas body, bagian bawah body, dan bagian body tumbler. Berikut merupakan tabel perbedaan antara produk real dengan prototipe tumbler. Di antaranya, pada bahan yang dipakai pada prototipe adalah stainless steel, sedangkan untuk produk realnya menggunakan bahan plastik BPA-free. Serta pada beberapa bagian prototipe memiliki ukuran yang berbeda dengan produk tumbler asli. Hal ini untuk menyesuaikan volume tumbler yaitu 500 ml. Dari perubahan material pembentuk prototipe tumbler, maka dari 10 customer requirements, terdapat 8 yang dapat terpenuhi dari prototipe yang telah kami buat, yaitu tutup tumbler rapat, tahan panas, tahan lama, aman digunakan, memiliki variasi warna yang menarik, memiliki motif yang menarik, kapasitas cukup, dan memiliki fitur tambahan berubah space. Selanjutnya adalah estimasi biaya produksi dan studi kelayakan bisnis. Dari tabel yang ditunjukkan pada slide, maka diketahui nilai capex dan opex, sehingga didapatkan nilai cost per unit dalam pembuatan tumbler adalah Rp56.230. Berdasarkan nilai NPV, IRR atau ROR, DCR, dan payback period, serta break-even point, maka dapat disimpulkan bahwa bisnis tumbler yang dikerjakan oleh kelompok layak untuk diusahakan. Berikut juga ditampilkan cash flow bisnis tumbler Twice selama 10 tahun mendatang. 9. Perancangan strategi bisnis dan rantai pasok. Dalam mensukseskan supply chain management, maka dibutuhkan marketing yang baik untuk mempromosikan konten berkaitan dengan produk ke target customer sebagai saluran pemasaran. Berdasarkan analisis dan pengolahan data, pihak yang terlibat dalam supply chain pada usaha pembuatan produk Twice terdiri dari vendor, distributor, warehouse, dan konsumen. Jaringan supply chain pertama yaitu vendor. Dalam pendistribusian produk Twice, vendor bertugas atau bertanggung jawab dalam menyediakan bahan baku untuk diolah menjadi produk tumbler yang sesuai dengan permintaan dari perusahaan. Warehouse merupakan bagian dari sistem logistik dalam suatu perusahaan yang berfungsi dalam penyimpanan barang dari bahan baku, produk setengah jadi hingga produk jadi. Sekaligus warehouse bertujuan memberikan informasi terhadap manajemen tentang status, kondisi, serta disposisi barang yang disimpan. Apabila produk telah sampai di warehouse, selanjutnya akan dikirimkan ke customer. 10. Perancangan organisasi. Dalam melakukan bisnis perlu dilakukan perencanaan yang terstruktur sehingga terdeskripsi beberapa aspek penting yaitu manajemen, keuangan, pemasaran, serta hal yang berkaitan dengan risiko yang dihadapi. Adapun pada perusahaan terdapat tipe struktur organisasi fungsional yang terdiri dari direksi, sekretaris perusahaan, unit audit direksi, teknologi informasi, legal, dan staf ahli direksi. Hasil dari struktur perorganisasian dalam pembuatan produk Twice yang dipimpin oleh seorang direktur utama yang membawa sekretaris perusahaan dan HRD dari perusahaan, yang dimana sekretaris perusahaan membawa 4 divisi, yaitu direktur supply chain yang membawa divisi purchasing, direktur pemasaran yang membawahi divisi pemasaran, direktur keuangan yang membawahi divisi keuangan dan accounting, dan direktur operasional yang membawahi divisi manufacturing. Untuk HRD dari perusahaan membawahi 3 unit, yaitu unit teknologi informasi, unit audit internal, dan unit legal. 11. Bisnis model Canva. Dengan menggunakan BMC, kelompok dapat mengetahui bagaimana suatu aspek bisnis terkait satu dengan yang lain, dan mengetahui nilai proporsi yang diterima konsumen dari perusahaan apabila 9 elemen yang menjadi BMC dari produk Twice adalah 1. Key partner. Mitranya marketplace, supply Bisnis model Canva. Dengan menggunakan BMC, kelompok dapat mengetahui bagaimana suatu aspek bisnis terkait satu dengan yang lain, dan mengetahui nilai proporsi yang diterima konsumen dari perusahaan. Adapun 9 elemen yang menjadi BMC dari produk Twice adalah 1. Key partner. Mitra yaitu marketplace, supplier bahan baku, supplier tali webbing dan supplier packaging, investor, jasa kurir atau ekspedisi. Kedua, key activities, memproduksi tumbler, mencari supplier bahan baku, packing dan tali webbing, mendesain motif dan warna sesuai permintaan customer, marketing dengan mempromosikan produk secara offline dan online, menjalin relasi dengan investor. Ketiga, value proposition, mudah didapatkan di on-store dan marketplace, memiliki berbagai macam warna dan motif. Customer dapat menyesuaikan keinginan warna dan motif yang diinginkan. Customer dapat membayar dengan cara cash on delivery. Keempat, customer relationship. Pelanggan dapat memberikan feedback dan rating mengenai kepuasan dan yang didapat dari produk melalui platform sosial media. Mengadakan promo pada hari khusus. Customer dapat melakukan custom motif dan warna.
Tersedia customer service yang dapat dihubungi. Kelima, customer segment. Orang dewasa yang memiliki anak usia 6-12 tahun di kota Balige. Anak-anak usia 6-12 tahun di kota Balige. Keenam, care resources. Produk yaitu tumbler, sumber daya manusia, keuangan, investor, dan equipment. Ketujuh, channel. Ekspedisi menggunakan JNT, JNE, dan lain-lain. Direct yaitu on-store. Indirect yaitu marketplace dan social media. Awareness yaitu menggunakan pelayanan offline dan online. Cost structure, biaya bahan baku, tali webbing, packaging, dan alat produksi. Biaya marketing, biaya promo, biaya listrik dan air, gaji karyawan 1 orang, dan biaya tali sewa bangunan. 9. Revenue stream, asset sale, penjualan produk twice. Komisi dari perusahaan jasa kurir jika target penjualan terpenuhi dengan mampu membukukan penjualan minimal 5 juta rupiah untuk setiap resi pengiriman jasa kurir, maka akan mendapatkan komisi penjualan sebesar lebih besar atau sama dengan 22 dari hasil penjualan. Sekian dari hasil presentasi kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.